Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana mencari serta mendownload aplikasi simulasi paket tracer ya, simulasi jaringan Cisco Packet Tracer. Setelah kita mendapatkan instalannya, lalu kita install. Setelah itu kita gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Packet Tracer sehingga bisa menggunakannya ya. Baik, langsung aja kita gunakan Google Chrome. Kita ketik aja sini. Aplikasi Cisco Packet. Nah, Packet Tracer. Packet Tracer. Di sini saya rekomendasikan yang 6.2 versi instruktur. Nah, versi instruktur ya. Nah, di sini ini ada ya. Ada tulisannya download Cisco. Nah, kita klik linknya ini ya. Web ini, lalu kita cari downloadannya nih. Ini sudah ada nih. Kita gunakan yang instruction version ya. Nah, ini. Kita klik. Lalu klik simbol download ini ya. Ini berada di Google Drive ini. Kita download. Lalu kita download anyway. Dan pastikan kita sudah login ya. Sudah login email kita di Google Chrome ini ya. Ukurannya ini 147 megabyte ya. Kita tunggu sampai selesai downloadannya. Setelah itu kita install. Baiklah, aplikasi Cisco Packet Tracer-nya sudah selesai. Kita download, langsung kita install ya. Kita klik, ini ya, kita klik. Nah, ini tampilan awal dari installannya. Kita langsung aja next ya. Si agreement kita pilih accept the agreement, kita next. Ini lokasi penyimpanan aplikasinya, kita next saja. Ini penamaan ya, nama foldernya, kita next saja langsung. Setelah itu kita checklist ya. Di sini sudah terchecklist create desktop icon, berarti nanti di desktopnya ada icon dari Cisco Packet Tracer. Kita next, setelah itu kita install. Sebenarnya install aplikasi ini tidak sulit. Nah, kalau kita sudah memahami sebuah proses installannya, yang pastinya nanti kita menyetujui setiap yang dipinta saat proses install. Tinggal next biasanya. Lalu install, kita tunggu, biasanya finish. Nah, ini sudah finish ya. Sini kalau kita finish, sini terchecklist ya, launch Cisco Packet Tracer, artinya saat kita finish nanti aplikasi Cisco Packet Tracer langsung terbuka. Boleh di checklist, boleh tidak. Kalau tidak di checklist ya setelah finish ya tidak keluar langsung. Ini biarlah kita checklist ya, biarlah terchecklist, kita finish. Kita tunggu aplikasi Packet Tracer-nya terbuka. Tampilan ya, halaman dari simulator jaringan dari brandnya Cisco. Sini pada menu atas ini ya, ini menu file, edit, option, view ini ya. Sini pada file ada untuk save as yang biasa digunakan save as ya, untuk menyimpan hasil pengerjaan untuk disimpan. Bisa untuk new, membuat halaman baru untuk kita mengerjakan dengan desain jaringan kita, uji coba jaringan kita. Setelah itu bagian edit ya, ini biasa kalau untuk menu editnya biasanya ada copy paste ya.
undo, redo. Lalu sini ada option, ya yang sering kita gunakan itu ya di bagian preference. Nah, di sini kalau di dalam menunya preference kalau sudah diklik, nah, di sini yang perlu kita pastikan itu di bagian ini, always show port labels. Ini ya pastikan ini terchecklist. Ini memudahkan kita untuk mengetahui port-port atau nomor port, nama port ya dari perangkat jaringan yang nanti kita pasang di sini ya, lembar kerja nih. Jadi kita tinggal membaca, oh berarti ini portnya nomor sekian. Setelah itu bagian view ya, ini seperti biasa zoom, ngezoom ya. Terus ada tools, drawing palette ini ya. Ini untuk kita mendekorasi atau menandai area-area jaringan ya. Kita bisa membuat sebuah area-area jaringan. Ya. Sepertinya ini contoh nih ya. Kita pilih kalau mau membuat area persegi ya, atau persegi panjang, kita pilih yang ini ya, kotak nih ya. Kita isi warna boleh, no fill kan tidak ada warna, cuman garis dia. Nah, itu ya. Kalau kita fill color, ya kita pilih ya warnanya. Warna dari kotaknya nih. Nah, ini bisa untuk memberikan gambaran dekorasi sebuah area ya. Extension. Di sini ada activity wizard. Nah, nanti ini kita jelaskan di video berikutnya. Ini untuk membuat sebuah soal ya. Khusus instruktur ya, atau khusus guru lah ya. Kita bisa membuat sebuah skema. Kita bisa membuat sebuah skema pengerjaan. Membuat soal ya. Atau juga soal lah, soal pengerjaan untuk sebuah praktek membangun sebuah jaringan. Ini biasa nih. Help ini keterangan-keterangan. Panduan-panduan ya. Yang lebih penting lagi nih, di bagian bawah ini kita pahami dulu. Ini dari barnya sebuah perangkat-perangkat ya, yang nanti kita letakkan di halaman pengerjaan kita nih. Ini kan halaman tempat kita bekerja, mendesain, mempraktekkan sebuah jaringan, membangun sebuah jaringan, ya. Sini ada icon ya, logo dari sebuah router. Nah, saat kita klik banyak macam router ya, seri dari keluaran dari Cisco ya. Yang pastinya perangkat Cisco nih, seri 1841 nih ya. Dan seterusnya di sini ada icon dari sebuah switch, logo dari sebuah switch ya. Ini logo ini ya perangkatnya nanti. Ya, nanti kita letakkan di halaman pengerjaan apabila sebuah perangkat ini kita gunakan. Ini ada hub ya. Sini ada perangkat tanpa kabel, ada access point, ada router. Router ini router nih. Ini router yang tanpa kabel. Ini ada connection, ini kabel ya, macam-macam kabel. Ada kabel konsul, ada triple strike, ada cross, ada serial DTE, dan sebagainya. Di bawahnya ada end device. Nah, ini end device ini berarti seperti halnya komputer. Nah, ini ada icon komputer, yang ini laptop, yang ini sebuah perangkat server ya. Ada juga di sini smartphone ya. Ada smartphone juga. Ada TV ya. Yang di sini ada security ini ya, perangkat firewall ya.
Di sini ada perangkat jaringan luas WAN ya. Di sini ada perangkat yang namanya cloud. Nah, dari perangkat jaringan luas ya yang berada di berupa kumpulan-kumpulan router ya, untuk menghubungkan berbagai router ya. Mengartikan ini simbolisnya yang berada di jaringan luas di atas router. Kan tingkatan jaringan ini ya, yang standarnya end device, komputer, setelah itu switch, setelah switch router. Nah, router ini kan gerbang gateway ya, gateway antara lokal dan jaringan publik. Nah, publiknya itu perangkatnya ya, salah satunya cloud sini, disimbolkan cloud sini ya. Di sebelah kanan ini ada tools ya yang digunakan untuk membantu kita dalam mendesain sebuah jaringan atau menguji coba sebuah jaringan secara simulasi ya. Sini ada untuk memilih ya, select ini untuk memilih. Misalkan kita memilih sebuah perangkat. Ini contohnya kita mengklik ya, memilih sebuah router, kita klik sekali, lalu kita tempatkan di halaman kerjanya ya. Ini bisa kita klik juga, bisa geser-geser ya, mau diposisikan di mana, mau ditempatkan di mana ya. Setelah itu bisa mengklik dari sebuah perangkat tersebut, kita bisa melihat perangkat atau fisik dari sebuah router ya. Ini kan router. Nah, ini seperti nyata ya, tampilan dari routernya bisa kita lihat. Sini ada bagian config, berarti sini tempat menu sebuah konfigurasi. Tapi bagian config ini tempat konfigurasi yang GUI atau graphic user interface. Kita konfigurasinya bisa dengan mengklik saja, klik-klik, entrykan apa ya. Bisa entrykan IP address ya. Dengan mengklik ya. Setelah itu ada CLI. Nah, lawan kata dari GUI ya, CLI, Command Line Interface. Sini merupakan baris perintah. Yang artinya konfigurasinya kita menggunakan sebuah baris perintah. Berarti kita harus mengetik ya. Mengetik sebuah perintah untuk konfigurasi. Ini untuk dari fungsi select ya, memilih. Di sini ada seperti logo dokumen ya. Ini bisa kita klik. Ini sebuah catatan untuk di halaman kerja kita, bisa kita beri catatan jaringan internet ya. Sekolah. Nah, bisa kita tandain itu ya. Setelah itu ada simbol silang ini. Ini merupakan delete ya, menghapus apa-apa saja yang ada di lembar kerja. Misal kita mau menghapus perangkatnya. Kita klik silangnya, kita arahkan ke perangkat yang ingin kita hapus. Kita klik, nah, ya hapus. Di sini ada simbol kaca pembesar ya. Untuk apa ini? Untuk melihat lebih detail atau paket-paket yang berjalan pada router ya. Saat router atau perangkat jaringan sudah dikonfigurasi, kita dapat melihat lebih detail. Misalnya ini kita klik, nanti simbolnya jadi kaca pembesar, kita klik ya. Nah, di sini pada router kita bisa melihat routing table ya, sampai kita melihat port statusnya ya. Nah, tadi ini di awal tadi ada namanya tools-tools dari drawing palette tadi ya. Nah, selanjutnya ada tools untuk mengecilkan ya. Ini untuk mengecilkan atau membesarkan gambar dari palet dialog ini ya. Nah, contohnya kita klik ya. Nah, ini klik arahkan merah ini ya. Setelah itu ada gambar simbol surat. Ini untuk di awal, ini untuk di akhir. Maksudnya apa? Ini sebuah simulasi bagaimana paket sebuah data itu dikirimkan. Nah, sini saya contohkan membangun sebuah jaringan yang sederhana ya. Oke, ini mau saya hapus dulu.
klik ya, klik gambarnya, arahkan ya. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita coba desain jaringan sederhana lokal area ya. Kita pilih dulu perangkat switch-nya. Setelah itu kita pilih end device-nya sebuah PC, personal komputer, ya kita berikan 2 ya. Setelah komputer sudah kita letakkan pada halaman kerja dan switch juga. Sama halnya seperti di real-nya, kita menyiapkan komputernya, menyiapkan perangkat switch-nya ya. Setelah itu kita memerlukan sebuah kabel untuk media transmisinya ya. Di sini kita bisa memberikan media transmisi kabel ya. Bisa juga yang wireless device tanpa kabel, ini yang berkabel. Kita gunakan kabel tipe strap ya. Kenapa kita menggunakan tipe strap? Karena kita mau menghubungkan dua perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya komputer sama switch ya, perangkat yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Jadi kita gunakan kabel yang tipe strap tadi ya. Nih, klik pas aktifkannya. Pertama kita pilih dulu. Pertama kita pilih kabelnya sehingga terdapat logo cancel ya. Ini ada cancel ya. Lalu kita klik pada komputernya. Nanti dia nampil pilihan port ya. Sini tampil pilihan port fast Ethernet 0, berarti port yang pertama ya, mulai dari 0 ya. Untuk yang awal, port awal. Setelah itu kita arahkan lagi ke tujuannya, mau dipasang kemana nih. Kita klik switch-nya, mau dipasang ke switch. Kita pilih port yang keberapa. Bebas ini ya, tapi biasakan dari awal biar rapi. Tapi sesuai juga kondisi ya, tidak diharuskan. Satu komputer sudah terhubung ke switch. Kita mau tambah satu lagi kabel. Kita klik kabelnya dengan tipe strap. Lalu kita klik komputernya, nanti tampil portnya ya. Lalu kita klik, kita hubungkan ke switch ya. Kita klik. Nah, nanti tampil seperti ini. Tidak ada lagi fast Ethernet 101 karena sudah digunakan. Sekarang kita gunakan yang fast Ethernet 02. Ini kode dari portnya ya. Nah, tadi di awal tadi kita mengaktifkan label show label ya. Nah, ini tandanya. Label dari kode portnya ini tampil. Nah, ya. Jadi kita tidak bingung lagi. Ini portnya port berapa? Ini karena sudah tampil ya, tinggal kita baca. Misalkan kalau kita matikan ya di option preference, kita matikan, kita hilangkan checklist always show port label. Kalau sudah kita matikan show labelnya, di sini label dari portnya tidak tampil lagi. Kalau kita pemula menggunakan Cisco Packet Tracer, ini sangat membingungkan kita dalam mengkonfigurasi. Jadi, sarankan aktifkan show labelnya pada menu option preference, lalu kita checklist always show port labels-nya. Setelah desain sebuah jaringan lokal area network-nya kita buat, setelah itu kita lakukan konfigurasi. Apa yang harus dikonfigurasi? Ialah kita beri IP address agar dua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Seperti real-nya ya, komputer kalau ingin bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain ya harus terhubung dalam sebuah jaringan dan sudah memiliki IP address. Kita klik
komputer yang pertama. Di sini ada desktop ya, ada aplikasi web browser ya, untuk kita mengakses halaman website ya. Sini kita setting IP address-nya pada IP configuration. Kita klik. Kita contohkan ya, 192.168.10.1 subnet masknya jangan lupa kita isi. Kalau sudah diisi standarnya ini ya, untuk jaringan lokal cukup IP address dan subnet masknya. Lalu kita exit saja untuk keluar ya. Setelah itu kita beri IP juga di komputer selanjutnya. Klik desktopnya, bagian desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya dalam satu jaringan. Karena ini dalam satu jaringan, network-nya harus sama. Yang bedanya harus bagian host-nya. Contohnya sini 192.168.10.2. Nah, ya. Sudah kita masukkan IP, sekarang kita uji coba tes koneksi. Selanjutnya kita untuk tes koneksi ya, kita menggunakan command prompt. Sini perintahnya itu ping ya, ping karena kita berada di PC yang pertama untuk mengetes koneksi menuju ke PC 2. Tadi ingat ya, PC 2 tadi IP-nya 192.168.10.2 ya. Jadi karena posisi sekarang kita tes koneksinya dari PC 1 mau ke PC 2, berarti tujuannya kita ke IP address PC yang kedua. Ping spasi IP address tujuan 192.168.10.2. Kita enter saja. Nah ya. Kalau sudah tampil replay from IP tujuan tadi di PC kedua ya, sampai ada tampilan TTL time to leave. Kita coba dari sisi PC 2, kita tes koneksikannya ke PC 1 ya. Kita klik PC 2, lalu kita pilih di bagian desktop, command prompt, ketikkan ping 192.168.10.1 karena kita dari PC 2 untuk berkomunikasi dengan PC 1 ya, tes koneksinya ya kita ping ke IP tujuan PC 1 ya, 192.168.10.1. Kita enter juga. Nah, replay from sampai ada yang diakhiri TTL ya. Setelah konfigurasi kita rasa cukup ya, sudah selesai. Ini bisa kita simpan ya. Kita klik file, save as. Halaman pengerjaan kita bisa kita simpan. Kita taruh saja di mana. Misalkan kita taruh di dokumen ya. Kita namakan saja latihan 1. Save. Nah ya. Formatnya nanti itu format PKT ya. Kalau format PKT berarti file dari paket tracer. Ini yang tadi file tadi ya. Misalkan kita keluar dulu. Kita keluar, no saja ada apa-apa karena sudah di save. Kita klik file simpanan kita tadi. Nah ya, terbuka lagi ya pengerjaan kita yang sudah kita simpan ya, sehingga kita dapat membukanya kembali. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.